Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Kalista Tatia Turunali. Saya Ramanya Pregati. Nama saya Muhammad. Nama saya Ibra. Dan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai energi pasang surut dalam video berikut ini. Baik, saya Ramanya Pregati. Saya akan memulai dengan pengertian apa itu energi pasang surut. Energi pasang surut adalah bentuk energi terbarukan yang dihasilkan dari pergerakan pasang surut air laut. Energi ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik dengan menggunakan turbin yang diputar oleh arus pasang surut. Dapat dirincikan lebih dalam lagi, energi pasang surut adalah energi yang disebabkan oleh gaya gravitasi bulan dan matahari pada air laut. Gaya gravitasi ini menyebabkan air laut tertarik ke arah bulan dan matahari sehingga permukaan air laut naik atau pasang dan kemudian turun atau surut secara periodik. Baik, saya Kalista dengan saya untuk menjelaskan sistem energi pasang surut bekerja. Dengan memanfaatkan energi kinetik dari pergerakan air laut selama pasang surut untuk menghasilkan listrik. Pergerakan ini yang disebabkan oleh pengaruh gravitasi bulan dan matahari, menggerakkan turbin yang kemudian dihubungkan dengan generator menghasilkan listrik. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan seperti turbin pasang surut dan bendungan pasang surut. Penjelasan lengkapnya adalah caranya. 1. Pasang surut dan sumber energi. Pasang surut adalah fenomena alam yang disebabkan oleh tarikan gravitasi bulan dan matahari serta rotation bumi. Pergerakan air laut naik dan turun ini mengandung energi kinetik yang dapat dimanfaatkan. Yang ketiga, ada energi ini dapat digunakan untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, ada metode pemanfaatan energi pasang surut. Pertama itu ada turbin pasang surut. Turbin pasang surut mirip dengan turbin angin, tetapi ditempatkan di bawah air di daerah dengan arus pasang surut yang kuat. Bila turbin berputar ketika air laut mengalir melalui turbin, putaran turbin dihubungkan dengan generator yang kemudian menghasilkan listrik. Lalu ada metode pemasangan energi pasang surut, yaitu di bendungan pasang surut, yaitu tidal barrage. Bendungan besar dibangun di muara atau teluk yang memiliki perbedaan ketinggian air laut yang signifikan. Air pasang surut yang melewati bendungan diatur sedemikian rupa sehingga memutar turbin. Turbin kemudian dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Pembangkit listrik pasang surut dinamis, dynamic tidal power, merupakan metode yang masih bersifat eksperimental dan melibatkan bendungan yang sangat panjang. Bendungan ini dibangun di laut lepas dan memanfaatkan interaksi antara energi kinetik dan energi potensial dari aliran dari laut. Metode ini masih dalam tahap pengembangan dan belum banyak digunakan secara komersial. Yang ketiga, ada proses pembangkitan listrik. Air pasang surut mengalir melalui turbin atau bendungan. Turbin berputar dan menggerakkan generator. Generator mengubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik. Listrik kemudian disalurkan ke jaringan listrik. Yang keempat, ada kondisi geografis. Untuk menghasilkan energi pasang surut, daerah harus memiliki rentang pasang surut yang signifikan, yaitu perbedaan ketinggian air laut yang signifikan antara pasang dan surut. Idealnya daerah tersebut juga harus memiliki muara atau teluk yang cocok untuk pembangunan bendungan pasang surut. Yang kelima, ada keuntungan energi pasang surut. Energi terbaru dan ramah lingkungan. Sumber daya yang dapat diprediksi dan diandalkan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca potensial global yang besar. Kelebihan energi pasang surut terbarukan dan terbatas. Selama bulan dan matahari masih ada, pasang surut akan terus terjadi. Terus emisi nol, tidak menghasilkan gas rumah kaca atau polusi. Terus prediksi dan stabil. Siklus pasang surut dapat diprediksi dengan akurasi tinggi, lebih stabil dibanding tenaga angin atau surya. Terus efisiensi tinggi. Konversi energi dari arus laut ke listrik bisa mencapai 80%. Pasang surut adalah salah satu energi yang terbarukan, tetapi sumber energi terbarukan ini yang menjanjikan, namun memiliki sejumlah kekurangan dan tantangan tersebut. Jadi yang satu adalah biaya investasi awal yang sangat tinggi. Pembangunan infrastruktur seperti bendungan, pasang surut, turbin dan sistem konveksi energi yang sangat mahal. Kedua itu adalah investasi besar dalam teknologi dan studi kelayakan sebelum pembangunan juga kan.
Yang kedua itu adalah lokasinya terbatas, hanya efektif di daerah pesisir tertentu yang memiliki perbedaan tinggi, pasang, surut, amplitudenya ya besar. Tidak semua negara memiliki wilayah yang cocok untuk pembangkit ini. Jadi semua negara nggak memiliki cocok untuk memiliki energi pasang surut. Yang tiga itu adalah dampak lingkungan. Dapat mengganggu ekosistem laut dan pesisir, seperti migrasi ikan, kehidupan plankton, dan burung laut. Jadi dapat mengganggu aktivitas makhluk hidup di laut. Keempat, ketergantungan pada siklus alam. Energi yang dihasilkan berdasarkan bersifat periodik dan tergantung pada pasang surut laut, sehingga tidak terlalu stabil. Tidak sepenuhnya menggantikan sumber energi yang dibutuhkan secara terus-menerus. Kelima itu adalah teknologi yang masih berkembang. Belum banyak negara yang memiliki teknologi komersial yang matang dalam bidang ini. Masih memerlukan riset dan pengembangan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Keenam, perawatan yang sulit dan mahal. Turbin dan struktur lainnya berada di lingkungan laut yang keras dan korosif, sehingga sulit dan mahal dalam perawatannya. Resiko kerusakan karena badai laut dan korosi tinggi juga mengakibatkan hal tersebut bisa terjadi. Ketujuh, itu adalah dampak sosial dan ekonomi lokal. Pembangunan infrastruktur bisa mengganggu aktivitas nelayan dan transportasi laut. Potensi konflik penggunaan ruang laut antara industri, energi, dan masyarakat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jihan Raini. Di sini saya ingin memaparkan kesimpulan dari materi pasang surut. Kesimpulannya adalah energi pasang surut merupakan salah satu bentuk energi terbarukan yang sangat menjanjikan untuk masa depan, terutama karena sifatnya yang bersih, stabil, dan dapat diprediksi. Dengan memanfaatkan perbedaan keinginan air laut akibat pasang dan surut, energi ini mampu menghasilkan listrik tanpa menghasilkan emisi karbon, sehingga berkontribusi langsung pada upaya mitigasi perubahan iklim. Meskipun memiliki banyak kelebihan seperti efisiensi tinggi dan kestabilan yang lebih baik dibandingkan tenaga surya dan angin, pengembangan energi pasang surut masih menghadapi sejumlah tantangan. Biaya investasi awal yang besar, keterbatasan lokasi pembangunan, dampak ekologis terhadap lingkungan laut, serta kesulitan dalam perawatan di lingkungan laut yang ekstrim menjadi kendala utama. Namun demikian, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi pasang surut, terutama di wilayah-wilayah seperti Selat Larantuka, Selat Sunda, dan pesisir Maluku. Dengan dukungan riset teknologi dan kebijakan pemerintah yang tepat, energi pasang surut bisa menjadi salah satu pilar penting dalam transisi menuju sistem energi yang bersih, mandiri, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mulai mengembangkan energi ini secara bertahap melalui studi kelayakan, proyek percontohan, serta kolaborasi dengan lembaga riset dan investor, guna mengoptimalkan kekuatan laut sebagai sumber energi masa depan.